wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini di pekan ini untuk pelajaran BK saya akan proses kelas 9 untuk memperlancar dan menertibkan KBM. Kita sepakati untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu peraturan-peraturan yang kita wujudkan menjadi sebuah keyakinan daripada kelas kalian sendiri. Jadi tata tertib itu ada, tata tertib itu berarti berlaku untuk umum. Tapi kalau keyakinan kelas, apa yang disepakati kalian, apa yang diyakini kalian itu merupakan sebuah tanggung jawab kalian juga. Nah, untuk kali ini nanti kalian saya berikan sebuah kertas kecil, kalian tulis sebuah kata-kata di situ yang membuat kalian untuk menyepakati serta kelas tadi. Oke, mulai ditulis sekarang, nanti ditandaskan satu-satu di papan tulisnya. Keyakinan kelas itu menunjukkan atau meyakini bahwa kelas itu mempunyai sebuah tata tertib yang harus kita taati, harus kita apa ya, mungkin oke, bisa ditempel di depan sudah menuliskan sebuah keyakinan kelas. Silakan. Mulai dari nama boleh, bebas saja yang sudah, silakan tempel. Silakan aja. Nanti kita yakini, kita bacakan dari beberapa. Silakan. Yang lain sudah, silakan. Ya, oke. Dari beberapa kesepakatan yang kalian buat, nanti ada pasti ada yang sama. Nah, boleh salah satu dari kalian nanti membacakan hasilnya. Coba Mas ya, punya Mas ya tadi bacakan. Coba ya. Coba deh, coba. Yang apa? Tidak boleh bolos, ya. Jadi memang kalau saat pelajaran kita harus fokus karena membolos itu akan merugikan. Oke, pertama. Jaga kebersihan, oke, jaga kebersihan. Memang tanggung jawab kalian menjaga fasilitas sekolah. Oh, satu lagi dari kita, apa kali? Tidak boleh datang lambat, ya satu. Jadi memang kita sebuah keyakinan dan keyakinan itu harus kita sepakati. Nah, dari yang banyaknya poin-poin ini, mulai minggu depan kita sepakati. Setuju? Kalau ada sebuah keyakinan, insya Allah akan berjalan dengan sukses. Ya, nanti kita akan di sini sebagai saksi bisu bahwa kalian sudah membuatkan sebuah peraturan atau keyakinan kelas
tanda di sini biar kalian ingat terus. Oke? Untuk itu saya akhiri bahwa keyakinan ini harus kita sepakati, harus kita pahami, harus kita saling menghormati, saling menjaga dari aturan-aturan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kebumen, khususnya Bapak peserta CIP Angkatan 7, Pak Sasongko, Pak Darmawan, dan Pak Wid. Di kesempatan ini maka kita tak henti-hentinya selalu mengucap alhamdulillah, memanjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah kita terima, dan selawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang telah mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang terhormati, di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti sosialisasi program CIP budaya positif atau diseminasi budaya positif di SMP 1 Kebumen yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak bertiga yang berada di depan ini, Pak Darmawan, Pak Widiono, dan Pak Sasongko. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan khususnya kepada 3 Bapak Guru yang akan menyampaikan sosialisasi atau diseminasi budaya positif ini, karena telah mewakili SMP 1 Kebumen bisa lulus tahap untuk guru penggerak, calon guru penggerak yang tentunya ini meneruskan atau generasi berikutnya dari angkatan 5 ya, angkatan 5 guru WW sama guru MUS yang tentunya nanti ilmu dan pengalamannya saya tunggu-tunggu untuk dapat diimbaskan ke teman-teman. Tentunya mulai bulan kemarin Januari itu sudah mulai mengimbas dengan langkah kebijakan dari sekolah. Beliau berdua ini saya masukkan ke tim, yang Bu Musrifah saya masukkan ke tim kurikulum, yang Bu Wewe saya masukkan ke tim OSIS, sehingga hal-hal baru yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak dapat kita serap, dapat diimbaskan kepada teman-teman di SMP 1 Kebumen khususnya, dan tentunya kepada yang lain juga, kepada guru-guru di Kabupaten Pekalongan. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif yang sudah pernah kita ikuti bersama saat Bu Musrifah dan Bu Wiwik melakukan diseminasi, tentunya ini ya hampir sama. Tentunya banyak yang sudah kita laksanakan. Sebelum ada sosialisasi diseminasi dari angkatan 5 CIP itu di SMP 1 Kebumen sudah menjalankan budaya positif, tetapi dengan adanya dorongan motivasi dan
pengimbasan dari guru penggerak angkatan 5, tentunya kegiatan-kegiatan budaya positif di SMP 1 Kedunguni dapat ditingkatkan, dan terpantau ada beberapa peningkatan, di antaranya yang saya sebutkan di sini satu saja, yaitu budaya positif untuk mengurangi sampah plastik. Untuk selanjutnya CGP angkatan 7 yang terdiri dari 3 guru ini nanti akan memberikan pengimbasan kepada Bapak Ibu yang mewakili di sini secara khusus dan secara umum kepada semua warga SMP Negeri 1 Kedunguni, dan mudah-mudahan dapat berimbas kepada teman-teman di sekolah lain. Nanti kita ikuti bersama, tentunya sekalipun nanti ada bersamaan, tetapi nanti juga ada penekanan-penekanan khusus yang disampaikan di angkatan 7 ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan teman-teman bertiga, berlima yang dua telah pengukuhan ya Bu ya, yang telah pengukuhan, dan yang bertiga ini proses pendidikan. Berharap mudah-mudahan dapat diberi kelancaran dan bisa lulus semua, nanti dapat dikukuhkan di periode berikutnya. Dan kepada teman-teman guru SMP Negeri 1 Kedunguni, untuk dapat termotivasi untuk dapat mengikuti CGP ini, bagi angkatan 8 kemarin yang sudah lulus tahap 1, yang sekarang ini tahap sebelumnya sudah lulus dan sekarang ini masih proses praktek mengajar, kita doakan semoga bisa lulus untuk tahap berikutnya dan dapat mengikuti pendidikan. Dan Bapak Ibu yang lain, untuk untuk angkatan 9-10 gimana? Masih ada jadwal apa sudah kemarin selesai? Mudah-mudahan ada ya. Nanti Bapak Ibu yang masih memenuhi syarat untuk mengikuti CGP ini, saya dorong dan teman-teman berkhidmat juga nanti ikut membantu, sehingga teman-teman yang lulus CGP semakin banyak, tentunya pengimbasannya pun nanti semakin luas. Demikian dari saya, dan saya cukupkan. Sebelumnya saya mohon maaf barangkali dalam menyediakan tempat dan juga dalam bentuk kata kurang pas. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu. Terima kasih sudah mau hadir untuk mengikuti syarat tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yaitu diseminasi di dalam bentuk sekolah. Saya akan memaparkan beberapa materi yang nanti kita semua akan perhatikan dan kita akan melakukan di sekolah tercinta kita ini. Tujuannya apa? Karena budaya positif itu sangat penting sekali untuk menularkan atau mengimbaskan bahwa apa yang kita lakukan, hal-hal yang baik, apa yang kita rancangkan untuk kebaikan sekolah kita juga. Dari beberapa ini nanti saya akan menampilkan Ustaz dan akan
Jadi kita sebagai tenaga pendidik atau seorang guru, kita harus mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, posisi sebagai manajer. Jadi dari kita bisa lihat bahwa untuk 5 posisi kontrol ini identitas gagal atau kontrol keluar yang 3 bagian dari iman dan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain menghargai diri sendiri. Jadi kita bisa jabarkan bahwa guru untuk berbuat itu sebagai motivasi, yaitu menghadik atau menunjuk menyakiti dan menyindir. Itu yang biasa kita lakukan kepada guru kita, dan itu adalah sebuah hukuman yang harus atau apa ya istilahnya, kita menghindari hal-hal seperti itu. Karena tadi seperti Pak Budiono dikatakan di awal bahwa hukuman itu akan membekas sepanjang hayatnya. Nah, di posisi penghukum ini kita sebagai guru memang harus untuk kita hindari. Nah, untuk posisi yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah, kita bisa melakukan dengan menasihati, berceramah, dengan kata-kata yang kita bisa harus memilih, dengan kata-kata yang halus lebih sopan lagi. Kita melihat anak didik kita akan kurang kesabaran kita. Yang perlu kita sadari juga bahwa mereka adalah masih fase-fase berkembang, fase-fase yang logikanya masih tumbuh. Jadi kita harus memilih dengan kata-kata yang elegan, lebih kata-kata yang lebih mengena, bisa kita utarakan dengan seharusnya. Saat ada anak atau murid kita yang melakukan kesalahan, memakai sepatu putih, padahal di peraturan kita yang kita sepakati bahwa sepatu itu memang hitam. Dan kita, kalau kita sebagai posisi tersebut atau membuat orang merasa bersalah, kita bisa melakukan seharusnya kamu memakai sepatu warna putih, warna putih atau warna yang lain itu. Kita menggali dari itu. Apa sih yang terjadi sebelum-sebelumnya atau di awal-awalnya? Pasti mereka punya alasan. Itu untuk lebih mengenal ke muridnya. Nah, kita sebagai seorang pendidik pasti akan mengatakan, saya akan kecewa karena kamu telah melakukan walaupun ini memang kesalahan, tapi kesalahan itu bukan kita akan fatal. Nah, di posisi yang ketiga adalah sebagai teman, yaitu memberikan alasan-alasan untuk muridnya. Nanti kita akan bahas lagi pada selanjutnya. Dan pemantau itu kita menghitung atau mengukur seberapa murid itu melakukannya. Contoh, saya sering di pagi hari di gerbang belakang, karena biasanya juga anak-anak atau murid-murid itu sudah menjadi biasa. Contoh kecil, si A berangkatnya jam sekian, si B berangkatnya jam sekian, dan alhamdulillah saya setiap itu memantau. Oh, ini yang belum datang si A, biasanya jam segini sudah datang, tapi kok belum datang. Maka kita sebagai pemantau itu memang harus sering mengingatkan, Mas, Mbak, sudah 3 kali ini kalian atau kamu datang terlambat. Itu adalah posisi memantau. Sebagai manajer, seorang manajer itu akan memanage
yaitu mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu datang terlambat? Apalagi sudah 3 kali, 4 kali, mereka pasti punya alasan. Nah, dari menit itu akhirnya anak akan tahu, oh ternyata saya dipantau dan diawasi, di manage. Nah, harapan kita dengan adanya sebagai posisi lima kontrol itu, kita akan membuat perubahan-perubahan yang harapannya signifikan biar tidak terulang lagi. Yang berikutnya adalah sebagai hukum, bisa contoh, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sebuah ancaman lagi, ancaman yang sudah mungkin saya juga beberapa kali melihat biasa-biasa bapak ibu guru, terutama anak-anak yang kurang menguasai di materi, mungkin di panjenengan. Kita harus sadar juga bahwa panjenengan mempelajari misalkan kayak guru matematika sudah belajar dari SD sampai kuliah, sudah menguasai. Tapi yang sering terjadi bahwa anak ada yang kurang menguasai di bidang itu, kita sering olok-olok, kita sering mengatakan kata-kata kotor, kata-kata jelek yang akan merendahkan mereka, mengendorkan semangat mereka untuk belajar. Secara psikologi memang pemilihan kata itu harus kita sesuaikan siapa yang kita ajak komunikasi. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, demi teman, demi bapak, demi keluarga. Maka ada teori bahwa kita itu bisa dikatakan sebagai teman. Jangan beranggapan kita atau di posisi guru yang selalu tahu, tapi terkadang kita juga harus tahu dari pengalaman-pengalaman mereka. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Apa yang kita yakini? Tadi seperti Pak Wid mengatakan bahwa peraturan kita memang ada, terus kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Itu yang harus kita lakukan mulai dari sekarang untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran. Anak-anak akan, dari hati nurani sendiri yang akan mengatakan, ternyata kelas saya itu, misalkan saya telat 3 kali, saya harus datang lebih awal. Tidak ada hukuman tadi yang harus menulis 100 kali di bukunya. Seperti itu saya juga yang saya lakukan. Pertama kali saya belum mengerti tentang dunia pendidikan, dan itu biasanya akan terjadi secara sistem. Melihat dari senior-senior kita akan berimbas pada kita. Pada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pernyataan-pernyataan. Itu termasuk dari membuat orang merasa bersalah. Kita memposisikan diri. Saya kecewa kalau kamu datang terlambat. Kita unggah, kita dorong bahwa anak itu merasa bersalah. Jangan langsung kasih hukuman, jangan langsung kasih teguran. Kita latih anak-anak tersebut untuk menyadari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berbuat. Yang berikutnya adalah kamu tidak pernah benar melakukannya.
anak pasti akan down. Benar dan salah, walaupun kata itu simple, kata itu sedikit, kalau kita rubah pasti yang beda. Misalkan kamu tidak pernah pas, kamu tidak pernah sesuai. Kadang kita memberi contoh juga, ada suatu pertanyaan dari Bapak Ibu. 1 tambah 1 misalkan, anak itu menjawab 4. Terus panjenengan menjawab juga atau mengatakan salah. Atau kita dipersir, kita salah, pasti akan down juga. Tapi kalau kita rubah kurang pas, anak itu akan termotivasi. Kenapa ya? Apa ya? Yang kurang pasnya di mana? Tapi kalau sudah salah, pasti akan berhenti dengan sendirinya. Kamu salah, pasti sudah tidak ada termotivasi untuk memperbaiki. Tapi kalau kita kurang pas, anak itu akan berusaha. Penasaran, terus ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu contoh pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, itu sama aja penghukum. Jadi ayo Bapak Ibu, kita di sini sebagai pendidik, bahwa kita memang dituntut untuk memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita, untuk kita, biar kita dipandang ramah anak, ramah murid, tanpa embel-embel. Pak Widiono galak, Pak Sasongko galak lagi. Embel-embel itu yang akan mereka ingat. Ketiga, restitusi yang tadi Pak Wid katakan di awal bahwa memang ada posisi sebagai pada kebutuhan dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini menggali apa alasan mereka melakukan suatu pelanggaran. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tadi, kesepakatan 16 atau keyakinan 16. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menggali lagi. Misalkan ada anak yang punya cita-cita menjadi seorang polisi, tapi anak itu jarang sekali atau beberapa kali melakukan tidak mengikuti pelajaran. Kita bisa menggali, kalau kamu menjadi seorang polisi, harusnya paling tidak ada beberapa mapel yang kamu harus ikuti. Memang Tuhan atau Allah kita menciptakan kita berbeda, kita mempunyai kelebihan, kita mempunyai kekurangan, bahwa satu pohon mangga tidak akan berbuah beda-beda jenisnya. Menstabilkan integritas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Walaupun kita sebagai Bapak Ibu Guru yang mungkin dipandang oleh murid-murid kita sebagai manusia yang mungkin maha tahu, tapi kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berikutnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi musuh terhadap dirinya, yaitu pengertian dari menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi.
Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi anak-anak atau guru kita latih untuk melakukan problem solving. Mereka perlu dituntun, mereka perlu dibina, mereka perlu dikasih wawasan-wawasan. Yang berikutnya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang sering terjadi di BK bahwa memang image murid-murid bahwa BK itu pasti orang-orang bermasalah, tapi ternyata sebenarnya tidak. Kalau kita bisa memberikan wawasan terhadap murid kita. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Penyesalan boleh. Kita harus membangkitkan bahwa siswa-siswa yang mempunyai masalah tadi tujuannya memberikan wawasan untuk mencari jalan keluar. Problem solvingnya harus kita tingkatkan. Kualitas kebutuhan yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival? Tapi yang seperti Pak Mit di awal katakan bukan dasar manusia. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi bahkan sikap yang lain, yang baru. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan atau memukul? Itu contoh-contoh memvalidasi. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, menanyakan keyakinan. Bisa contoh, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kembali lagi kita membuat kesepakatan atau tidak dengan kelas tadi. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Pernyataan-pernyataan ini adalah sikap kita untuk meyakinkan keyakinan mereka, menggugah mereka apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati. Yang berikutnya adalah mengapa keyakinan kelas menjadi tidak peraturan saja. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk kepentingan sebuah budaya positif. Yang terakhir, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Menurut dosen, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang diri dalam atau memotivasi secara implisit. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas dibuat bersama antara guru dan murid. Ayo kita Bapak Ibu kita terapkan keyakinan kelas itu. Mungkin sudah ada beberapa yang melakukan atau tidak. Yang kedua, prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu mempersilakan murid di kelas untuk berjuang pendapat tentang hal-hal yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau kertas plano, di mana semua anggota kelas bisa melihat pendapat dari teman-temannya. Yang terakhir, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prinsip-prinsip. 1. Keyakinan kelas harus disusun dengan jelas, mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan. Yang berikutnya, dalam keyakinan kelas sebaiknya menggunakan kalimat positif seperti saling menghormati, selalu masuk tepat waktu,
Kalimat positif lebih dipahami dibandingkan kalimat negatif yang mengandung kata seperti dilarang atau tidak. Jadi secara psikologi memang kalau kita mendidik anak di usia 7 tahun sampai 14 tahun itu seharusnya, seeloknya, sewajarnya kita menghindari kata-kata jangan, kata-kata tidak. Usia mereka, kita mengatakan beberapa kali kata itu yang tercerna dalam pikiran mereka, terbesit dalam benak mereka adalah kata-kata dua kalimat terakhir dari yang kita ucapkan. Contoh, jangan lari. Yang terjadi lari. Jangan ngebut. Yang terjadi ngebut. Sugesti positif. Kita harus tanamkan sejauh mungkin. Hindari kata-kata dilarang, tidak, jangan. Kita rubah dulu. Kamu tidak bisa mengerjakan matematika secara otomatis, kinerja otak kita akan terblok. Kita ganti. Memang aku belum bisa mengerjakan matematika. Tidak. Kamu belum bisa membaca. Kamu belum bisa ini. Kamu belum bisa itu. Jangan lari, kita rubah lawan katanya lari, pelan-pelan saja. Jangan nakal, jadilah anak yang baik. Kesepakatan kelas, ketahui semua murid kelas tersebut dan ditantang perwakilan murid dan juga wali kelas kalau kita sebagai wali kelas. Kesepakatan dapat diperbaiki dan dikembangkan berkala. Jadi ini sifatnya fleksibel. Untuk mempermudah kesepakatan tulis digambar, dibuat poster atau disusun dengan rapi dan digambar di tempat-tempat yang mudah terbaca. Jadi dibuat seelok mungkin. Peraturan kelas pasti ada yang akan kita garis bawahi bahwa kita sudah dapat kelas. Kita keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas pasti akan menuju lagi ke lingkungan positif. Setiap kelas, setiap keyakinan akan berbeda-beda. Tapi yang jelas sama tujuannya, yaitu membudayakan budaya positif. Kita itu sebagai orang tua di sini, anak-anak itu adalah ibarat mesin fotokopi. Apa yang mereka lihat dari kita akan dilakukan oleh mereka. Saya yakin dan percaya itu. Maka kita sebagai seorang bapak ibu guru yang selalu dilihat manusia sempurna oleh mereka, tunjukkan perubahan kita, tunjukkan sikap kita, mulai dari tutur kata, mulai dari sikap, perilaku. Mereka itu butuh aksi nyata dari kita. Contoh kecil, ada sampah di depan kita, ada beberapa murid di situ. Kita tidak usah nyuruh, kita aja melakukannya. Mereka akan pasti lihat dan mungkin terbesit. Bapak Ibu belajar ngambil sampah. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu dulu, dan menurut rasa mereka ada sedikit sadasi. Jadi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Ini nanti sebagai untuk ngomong seperti apa yang saya lakukan selama ini untuk refleksi. Tadi beberapa materi disampaikan dari pertama tanda mawar, Pak dan kepada saya. Mungkin ini ada beberapa yang perlu kita tanamkan juga. Oke, itu aja. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada
dan bersikap yang benar-benar menurut. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Demikian pengibasan atau diseminasi dari kami bertiga calon guru penggerak angkatan 7, di mana pada pengibasan kali ini tentang budaya positif. Bapak dan Ibu semuanya, kembali lagi kami sampaikan terima kasih. Kami akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu hari Sabtu.